Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين زمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله ففاز المتقون. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah kesempatan yang berbahagia ini di tengah guyuran hujan yang cukup lebat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat melalui turunnya hujan, mudah-mudahan membawa berkah bagi seluruh manusia, terlebih bagi kita umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan turunnya hujan ini mudah-mudahan kita selalu dilimpahi rahmat oleh Allah sebanyak air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya sholawat beserta salam adalah selalu senantiasa kita haturkan dan juga kita Nabi Muhammad besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi bagian dari umat Rasulullah yang gemar dan cinta dengan ajaran Rasulullah dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, kesempatan malam hari ini insya Allah adalah kesempatan terakhir atau kajian terakhir kita menjelang datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan, bahwasanya untuk kajian Ramadan include dengan jadwal Ramadan. Ini kalau kultum ya nanti kita akan include di situ dengan tema-tema yang sudah disesuaikan dengan kegiatan di bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada halangan untuk di Masjid Ar-Rahman ini kami berkesempatan untuk 2 kali sholat tarawih dan kultum. Karena ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan, kita akan coba mengejar hadis yang kita bahas, yaitu menjaga amal-amal atau menjaga amalan-amalan kebaikan kita. Jadi menjaga amalan kebaikan kita masih tersisa beberapa pembahasan hadis ya, terutama tentang menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena seingat saya sebelumnya kita bahas tentang jalan kebaikan, banyaknya jalan kebaikan. Lalu kemudian bab setelahnya adalah ya runtut ya, jadi pembahasannya dia runtut. Jadi hikmah dalam beribadah artinya tidak tergesa-gesa ya. tidak terlalu memforsir di awal-awal ya. Ini pesan kembali di bulan Ramadan, jangan sampai kemudian kita hanya panas di awal saja ya. Diatur ritmenya ya, diatur semangatnya agar kemudian 30 hari itu kita bisa konsisten ya, dan komitmen dengan kegiatan atau amalan-amalan yang kita upayakan. Nah, setelah itu kita membahas tentang ini menjaga amal ya, menjaga amal perbuatan.
Terus betul. Hadis yang pertama yang kita bahas pada pertemuan yang lalu diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hisbihi min al-laili aw an syai'in minhu. Man nama an hisbihi, barang siapa yang tidur pada suatu malam lalu kemudian terlewat, atau orang yang terlewat untuk membaca zikir, maka dia diperbolehkan atau pahalanya tetap bisa didapatkan dengan menggantikan waktu yang terlewat itu di waktu-waktu lain. Jadi ini bagian dari fadilah, rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas panjang lebar. Selanjutnya hadis yang ketiga atau kedua, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah, kepada anaknya, kepada Abdullah bin Amr bin As, janganlah kamu seperti si fulan, tadinya dia suka bangun untuk sholat malam, kemudian dia meninggalkan sholat malamnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wa an Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Amr bin As, anaknya Amr bin As dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah nasihat, ya Abdullah, wahai Abdullah, anaknya Amr bin As, la takun mithla fulanin, janganlah kamu seperti sifat beberapa orang, itu umum ya. Janganlah kamu seperti beberapa orang yang punya sifat apa? Sifat kaslan, ya, sifat malas atau sifat futur ya. Apa yang menjadi fokusnya? Rasul mengatakan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dulu orang tersebut rajin menjalankan qiyamul lail, tapi kemudian dia meninggalkannya. Jadi kalau kita hal yang seperti ini ya sangat realita, artinya relate dengan kehidupan kita. Kita itu kadang-kadang seperti itu. Ya semampu kita lah. Artinya kalau sedang lemah iman ya kita ingat kembali kenapa dulu bisa. Jadi pangkal masalahnya dicari. Kalau dulu waktu santri, jadi nggak pun ketemu pangkal masalahnya. Kenapa dulu ketika santri itu bisa konsisten sholat malam misalkan? Ya mungkin belum terlalu banyak pikiran, belum terlalu banyak pekerjaan, sehingga kemudian giroh semangatnya itu masih kuat ya. Tapi kalau sudah bermuasyarah, sudah bermuamalah dengan banyak orang, ketemu dengan banyak tipikal manusia, itu secara tidak langsung mempengaruhi kita. Nah, dalam sebuah ungkapan orang-orang Arab itu mengatakan su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluq yu'di. Buruknya akhlak itu menular. Jadi su'ul khuluqi yu'di. Orang yang punya akhlak buruk itu menular. Makanya selalu kita itu diweling oleh Rasulullah SAW untuk menjaga pertemanan, menjaga circle pertemanan. Jangan sampai kemudian bukan kita menganggap diri lebih baik dari yang lain mungkin, tapi lebih kepada berusaha untuk kehati-hatian saja. Jadi kehati-hatian apa? Kalau kita merasa tidak ada manfaatnya dan tidak bermanfaat, ya, atau bahkan membawa kemandaratan, ya kita harus mengurangi banyak bergaul dengan manusia, mengurangi banyak bergaul dengan segala macam circle, segala macam jenis perkumpulan. Cukup 1-2 yang memang dirasa membawa manfaat, ya selebihnya kita menghormati pilihan hidup orang masing-masing. Nah, Rasulullah yang ini diwariskan kepada para ulama-ulama kita, mereka tidak terlalu banyak membuat circle pertemanan, tidak terlalu banyak membuat grup-grup kelompok-kelompok pertemanan.
kalau tidak membawa manfaat. Sekali lagi, kalau tidak membawa manfaat. Dan asas manfaat itu masing-masing yang bisa mengukurnya. Karena belum tentu manfaat bagi saya bermanfaat bagi panjenengan, belum tentu, atau sebaliknya bermanfaat bagi panjenengan belum tentu bermanfaat bagi saya. Semuanya kembali kepada kebutuhan. Jadi Rasulullah mengingatkan, kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dulu pernah rajin tapi kemudian dia meninggalkan, maka jauhi sifat seperti itu. Kalaupun berhenti, kalaupun pada titik kemalasan, kalau bisa jangan berhenti jelek, jangan berhenti seketika, dikurangi. Kalau bisa dikurangi, jangan berhenti seketika. Kenapa? Kalau kita berhenti seketika, itu biasanya berat untuk memulai kembali. Makanya ini menjelang liburan, kita harus selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya liburannya hanya betul-betul sampai Syawal saja. Kalau tidak gitu nanti kadung mendek suwi itu membangun kembali itu sulit. Apabila nuwun sewu berusaha kalau sudah komitmen ya dengan jadwal masih berlatih ini, saya juga berlatih. Sudah komitmen dengan jadwal pengajian ya harus berusaha untuk menepati. Karena sekali kita tidak komitmen atau sekali kita membuat celah lubang kepada hati untuk mentoleransi, tidak apa-apa lah sekali dua kali tanpa ada udzur syar'i itu bisa berbahaya. Begitu pula dengan amalan-amalan kita. Sekali kita membuat pemakluman, tak maklumilah. Sekali kita membuat pemakluman itu menambalnya cukup sulit. Pramila, kalau sudah punya aktivitas rutinitas yang sudah dikerjakan dan istiqomah, maka itu perlu disyukuri. Perlu disyukuri. Kenapa? Sekali kita membuat pemakluman, tak dimaklumi, lama-lama nggak ngamalkan lagi. Dimaklumi, toleransi dan macam-macam. Ya kecuali untuk hal-hal yang memang ada udzur syar'i. Dan hal-hal yang memang bisa digantikan, hal-hal yang memang sudah menjadi rutinitas yang itu bisa diganti harinya dan lain sebagainya. Yang fleksibel, terutama yang fleksibel, ya, yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak. Tapi kalau berkenaan dengan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah punya ritme dalam beribadah, ritme dalam berkomunikasi dengan Allah, ritme dalam mendekatkan diri kepada Allah, nah ini yang perlu dipertahankan. Kalau urusan dengan orang lain fleksibel mawon. Kenapa? Kita tidak bisa membatasi urusan orang, tidak bisa. Kalau misalkan saya biasanya rame, sekarang tidak rame, kita tidak bisa membatasi orang hujan mau datang moga mau tidak ya tidak apa-apa. Itu kalau kita berurusan dengan orang lain. Tapi ketika kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, saya kan sudah punya ritmenya sendiri. Oh nyaman. Misalkan tahajud, sholat tahajud saya nyamannya di rumah, Ustaz. Di rumah, di sudut rumah dengan gelap-gelap, nyumet nyamuk, ya sudah. Nyamannya di situ, ya sudah, itu ritme itu dipakai terus. Ada dulu, kalau dulu santri niku wonten sing setiap jam 3 itu dia pasti berangkat ke masjid, nyari tempat di sudut-sudut masjid untuk sholat. Dan khusus lampu itu dimatikan. Karena kalau malam dimatikan, biasanya lampu masjid dimatikan, semuanya tertib. Di pesantren di asrama kan tertib. Biasanya ada tempat-tempat favorit. Maka ritme seperti itu, ya kalau sudah punya ritmenya ya dipakai, dijaga terus. Punya ritme dalam takarub itu dengan puasa misalkan, ya sudah puasanya itu dipelihara terus. Dipelihara terus karena memang menjaga itu berat. Hawa nafsu kita itu kadang-kadang tidak terkontrol masalahnya. Tidak terkontrol. Sekali lagi, kalau kita berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, luwes tidak masalah, bukan masalah. Tetapi kalau kita berhubungan dengan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah punya ritme, punya irama, punya cara favorit ya untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita pakai, itu yang dimaksimalkan. Kenapa seperti itu? Karena tidak jaminan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus punya amalan-amalan rahasia. Punya amalan-amalan yang hanya kita dengan Allah yang tahu.
jaga nih kalau sholat kita berjamaah itu kurang khusyuk. Jaga nih kalau sedekah kita di depan orang banyak itu tidak ikhlas, masih tercampur riya. Jaga nih tilawatul Quran kita itu ternyata hanya sekedar untuk dipuji, bacaannya bagus. Jaga nih yang seperti itu. Maka kita harus punya amalan rahasia yang hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka dalam hal ini Abdullah bin Amr bin As beliau dinasihati oleh Rasulullah, janganlah kamu seperti si fulan. Tadinya dia suka bangun untuk sholat malam, kemudian dia meninggalkan sholat malamnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang keempat dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan sholat malam baik disebabkan sakit ataupun yang lain, maka beliau mengerjakannya pada waktu siang. Ini sudah nih. Jadi Rasulullah ketika beliau terlewat ya untuk melaksanakan sholat malam, maka biasanya beliau mengerjakannya di waktu yang lain. Ternyata lewat Pak. Hadis itu karena sedikit ternyata sudah kita bahas. Ternyata sudah pindah judul. Cuma ada 4 hadis, lalu judul selanjutnya adalah menjaga sunnah-sunnah. Makanya kalau ada yang asing gitu, kayaknya sudah pernah. Batasnya pindah ternyata. Jadi menjaga sunnah-sunnah Rasulullah, menjaga sunnah ini yang kita bahas dulu. Oh iya. Tadi sini, saya sebelum berangkat tadi yang tak baca ini, tapi kok tiba-tiba mundur di sini. Nah, gara-gara hujan, insya Allah berkah. Itu mereview kembali. Nah, betul. Jadi hadis yang ketiga. Ya, betul. Hadis yang ketiga. Bab tentang menjaga sunnah-sunnah. Ini yang pas, ini yang betul. Karena tidak ada jurnalnya, patokannya hanya selebetan itu, patokannya selebetan. Hadis yang ketiga, bab tentang menjaga sunnah-sunnah. Ini videonya berarti ada pengulangan ya. Yang rajin mengikuti video kalau pas di syuting itu mungkin kemutan. Oh ini sudah Ustaz. Baik, hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku, kata Rasulullah, akan masuk ke dalam surga. Yadkhulunal jannata illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang engkau maksud dengan orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Dan orang yang bermaksiat, ingkar ya, membangkang ya, atau berpaling dari sunnahku, maka dia termasuk orang-orang yang enggan ya, orang-orang yang enggan masuk surga. Hadis ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu hadis yang memberikan kabar gembira kepada kita semuanya umatnya Rasulullah ya. Jadi hadis ini merupakan salah satu hadis, kalau bahasa orang itu bebungah ya, hadis yang bisa kita jadikan sebagai bebungah ya, sesuatu yang menggembirakan ya, kabar gembira. Dari mana? Dari redaksi yang mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah ya, ini diawali oleh beliau dengan kalimat umum semua umatnya ya, tidak ada pengecualian, belum ada pengecualian. Kullu lafdzul am, ini lafdzul am, lafaz umum, kullu semua umatku yadkhulunal jannata illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Jadi menggunakan uslub ya. Beliau menggunakan
dialektika dalam menyampaikan hadis ini, ya, ada cara lain. Jadi diawali dengan sesuatu yang membuat hati pendengarnya itu tenang dulu. Ini salah satu metode beliau dalam berdakwah, metode beliau dalam pembelajaran kepada para sahabat. Ada kalanya beliau membuat hati sahabat itu tenang dulu, ya, ditenangkan dulu dengan kalimat kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Yang hitam masuk surga, yang putih masuk, yang Quraisy masuk surga, yang bukan Quraisy masuk surga. Baru kemudian beliau membuat batasan-batasan agar kita itu tidak terlena dengan kalimat awalnya. Ya, agar kita tidak ada ihmal, tidak ada peremehan dulu, walau sejamin masuk surga. Nah, baru kemudian beliau membatasi. Ya, dari yang umum dulu, lalu kemudian dipersempit ruangnya menjadi lebih khusus. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Ya, kalimatnya umum sekali. Semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Kalimat ini berarti ada hal lain yang diharapkan. Yang ingin diharapkan oleh Rasulullah, kita menjadi orang-orang yang tidak enggan. Kita menjadi orang-orang yang semangat, kita menjadi orang-orang yang suka mengamalkan sunnah, mempelajari hadis, ya, menghafalkan Al-Qur'an. Ini penting sekali Pak. Ada satu yang penting. Jadi kadang-kadang kita itu hanya memperdebatkan sesuatu yang remeh dengan dibungkus kata-kata sunnah. Ada orang yang mengamalkan sunnah sementara kita tidak. Sebaliknya ada yang kita mengamalkan sunnah, orang lain tidak. Itu biasanya kita sudah menganggap orang itu tidak mengamalkan sunnah. Padahal ada kebiasaan Rasulullah yang lain itu yang diamalkan oleh beliau yang nilainya lebih besar dari apa yang kita amalkan. Nilainya lebih besar dari apa yang kita amalkan. Misalkan orang yang kita lihat itu ternyata hafal Quran misalkan, itu lebih besar daripada kita hari ini. Kenapa? Dia mengamalkan kebiasaan Rasulullah yang paling besar. Hafal Quran. Orang yang hafal Quran. Nah, sekali lagi dalam hal ini kita harus bijak. Dalam hal ini kita harus banyak tasammuh. Jadi lebih kepada diri kita sendiri. Ketika Rasulullah mengatakan ilaman apa, kecuali mereka yang enggan, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang enggan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak serius, menjadi orang-orang yang malas dalam mempelajari hadis, malas dalam mempelajari kehidupan Rasulullah. Jadi lebih kepada itu maknanya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas meneladani Rasulullah. Nah, termasuk diantara meneladani Rasulullah itu ya bermuamalah dengan Al-Quran. Karena Rasulullah itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan Rasulullah kana khuluquhul Quran, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ya Quran itu. Kalau akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran, berarti Rasulullah itu adalah manifestasi dari Al-Quran. Kalau kita ingin meniru akhlaknya Rasulullah, berarti orang yang paling mendekati Rasulullah, orang yang paling mendekati tata cara hidupnya adalah mereka yang berdekatan dengan Al-Quran. Jadi mereka yang paling berdekatan dengan Al-Quran adalah orang-orang yang mendekat dengan Rasulullah SAW. Karena khuluquhu Al-Quran. Nah, ini Rasulullah mengatakan illa man aba wa man ya'ba, yang enggan adalah mereka yang berpaling. Ya, sementara yang taat mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Jelas. Jadi hadisnya ini diawali dengan kabar gembira, tetapi kemudian diberikan pengecualian atau diberikan batas untuk memberikan kepada kita sebuah treatment, ya. Jadi treatmentnya Rasulullah itu diawali dengan yang umum lalu kemudian dikhususkan. Nah, kita harapannya adalah bagian dari yang tidak enggan, ya, yang enggan tidak akan masuk surga. Selanjutnya Nabi Muslimin Waqila Abi Yasin,
Salamah bin Amr ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shimalihi. Dari Abu Muslim ada yang mengatakan Abu Iyas Salman ibn Amr al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata ada seorang laki-laki makan di hadapan Rasulullah dengan tangan kirinya. Ini kebiasaan yang barangkali kalau sudah menjadi kebiasaan merubahnya sulit, tetapi harus dirubah. Harus dirubah. Apa makan menggunakan tangan kiri, makan dan minum menggunakan tangan kiri. Rasulullah dalam hal ini disebutkan oleh Abu Muslim ada seorang laki-laki makan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, "Kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu." Makanlah dengan tangan kananmu. Kul biyaminika. Qala, laki-laki tersebut mengatakan la astati'. Ini sebuah ungkapan, wah nggak bisa. Jadi laki-laki ngeyel, ada bentuk pengeyelan. La astati'. Qala la istita'. Qala la istata'ta. La istata'ta. Rasulullah kemudian mengatakan, tidak, sebenarnya kamu bisa. La istata'ta. Udah, kamu bukan tidak bisa, kamu itu bisa. Kamu itu bisa. La istata'ta. Tidak, sebenarnya kamu bisa. Yang menyebabkan kamu tidak mau menggunakan tangan kanan karena kesombonganmu. Jadi bisa. Nah, seringnya kita gitu, Pak. Lagi-lagi ini kita merefleksi diri kita sendiri. Seringnya kita itu seperti itu. Entah mungkin karena mengingatkannya di depan umum barangkali itu ada rasa melawan gitu. Itu sering barangkali kita punya sifat seperti itu. Artinya mungkin cara mengingatkannya salah, atau mungkin cara menasihatinya tidak tepat, sehingga kemudian muncul sesuatu yang barangkali membuat kita itu jadi enggan gitu. Tapi kalau dalam kasus ini Rasulullah itu dengan para sahabat kedekatannya sudah luar biasa. Jadi tidak tergambarkan di sini bagaimana cara beliau mendefinisikan mempermalukan ini yang sudut pandangnya sudah jauh berbeda. Rasulullah tidak pernah mempermalukan. Tidak pernah mempermalukan. Kenapa? Qulil haqqa law kana murran. Sampaikanlah kebenaran meskipun pahit. Maka tidak ada ini yang membuat hadis ini seakan-akan itu teguran di depan umum yang kemudian sahabat itu menjadi tidak terima, bukan karena itu. Tapi kita yang kadang-kadang salah dalam melihatnya. Jadi kita itu kadang-kadang salah dalam melihat. Jangan sampai kemudian kita punya makna seperti itu. Mungkin Rasulullah ketika mengingatkan menyakiti hatinya, tidak, bukan seperti itu. Jadi lebih kepada kesombongan. Jadi iso, tapi karena kesombongan pula yang membuat dirimu itu tidak mau. Nah, kita seringnya seperti itu. Sebetulnya kita itu bisa berubah, tapi mungkin karena kesombongan kita. Kita itu sebetulnya mudah sekali merubah sesuatu, sangat mudah sekali. Tetapi karena mungkin kesombongan, karena mungkin gengsi, atau mungkin malu, lebih kepada gengsi barangkali, gengsi. Oh, biar aku sing nentang tenanan kok saiki aku melok ndene. Itu bisa jadi seperti itu. Maka tidak boleh seperti itu. Dalam beragama itu boleh jadi kita merubah sesuatu yang sebelumnya kita yakini benar tapi ternyata salah. Dan itu sudah diamalkan oleh para ulama-ulama kita. Ada Imam Syafi'i itu punya qaulul jadid dan qaulul qadim. Punya pendapat lama dan pendapat baru. Kalau beliau gengsi, wah fatwa kok dicabut juga mungkin, tidak mungkin. Kalau beliau mau punya sikap gengsinya yang besar, tidak akan melakukan hal itu. Tapi karena melihat kondisinya memang beda,
maka muncullah kemudian fatwa baru, fatwa lama. Dan itu pedoman para ulama. Idza shahal hadis fahuwal madhabi. Kalau hadisnya sahih, kalau ada keterangan baru yang membuat keyakinan saya itu berubah karena keterangannya lebih benar dan lebih meyakinkan, ya dirubah, betul masalah. Dan ini yang kadang-kadang sulit, apalagi kalau sudah berlabel ustadz. Kalau sudah berlabel ustadz itu koyo sabda ngoten niku. Tak bisa berubah, ya bisa berubah. Ustadz bisa salah, ya sangat salah. Ustadz dalam rekaman panjenengan kajian yang edisi tanggal ini kajian atas yang lain itu boleh beri Pak? Oke, ini kita pengen kata Ustaz. Yang penting masalah diganti. Kalau perlu bentuk pertanggungjawaban, ditarik videonya dari YouTube misalkan. Kalau memang itu kesalahan, bukan masalah. Tidak masalah. Nah, yang seperti ini lebih kepada mentalitas. Jadi kalau muatur sampai nguntuk ngaten iki nek mboten mentalitasnya mboten enggak bisa. Ya, kalau tidak dimulai dari mencontohkan ya enggak bisa. Kami mau nanti kalau ada hal-hal yang tidak berkenan langsung dikoreksi mau. Kalau di sini memang bukan kajian hukum, kalau di tempat-tempat lain itu kajian hukum. Jadi kajian fikih. Di Ngawen itu himpunan putusan tarjih Muhammadiyah yang kemudian kita kombinasikan dengan kitab fikih. Di Gunduran juga seperti itu, himpunan putusan tarjih Muhammadiyah kemudian dirangkai dengan fikih sahih, fikih sunnah, untuk melengkapi pembahasan-pembahasan yang simpel di HPT kemudian dirincikan dari kitab-kitab fikih yang lain. Nah, itu sangat dimungkinkan terjadi pertanyaan. Dulu di sini juga seperti itu, diberikan waktu untuk bertanya. Tapi kadang-kadang memang kalau kajian-kajian seperti ini kan kadang kita jarang ketemu dengan kasus hukum masalahnya. Ketemunya adalah akhlak, ketemunya adalah adab, ketemunya adalah misalkan akidah misalkan. Itu kadang-kadang memang kalau diharapkan bisa interaktif itu agak memaksakan. Kalau ditunggu harus bertanya itu kan nanti jamaah juga merasa itu, wah gak penak kajiannya dinteni kontekon, ora kok kontekon dinteni kontekon kan mboten enak gitu. Tapi kalau kajian hukum itu otomatis dan kami berikan keleluasaan. Ustaz Tasmiri juga seperti itu. Ustaz Tasmiri di Ngawen ini ngoten. Kajian Bulughul Maram itu sampai 8 tahun atau 9 tahun itu. Karena kalau baru satu hadis, satu hukum, kita punya sesuatu yang lain di rumah yang beda dikonfirmasikan. Loh, Ustaz kok saya ngamalkan seperti ini kok terus pun dihukumi pripun. Nah, itu yang kadang-kadang kajian menjadi lama. Banyak penajaman-penajaman kalau kajian yang sifatnya fikih. Tapi kajian hadis ini belum banyak. Nanti di kitab yang kedua itu kita akan banyak ketemu dengan persoalan-persoalan fikih. Jadi ini baru kitab yang pertama. Nanti di jilid yang kedua Riyadhus Shalihin itu akan banyak bertemu dengan persoalan-persoalan fikih. Nah, kalau persoalan fikih dimungkinkan barangkali saya salah dalam memberikan jawaban di kemudian hari, kok kemudian saya mendapati ada maklumat baru, ya saya harus melegowo, harus punya sifat jangan pernah malu, jangan sampai kemudian wah isin lah. Ya, hanya gara-gara malu kemudian jamaah membawa pemahaman yang salah, itu lebih dosa lagi. Hanya gara-gara wis kadung ngucap poe, enggak bisa gitu. Kalau memang kita ketemu dengan yang baru ya kita sampaikan. Tetapi kalau kedudukannya sama-sama saja dan jamaah itu membutuhkan satu legal standing, tidak semua disampaikan, hanya butuh satu saja untuk diamalkan, ya perlu. Kajian tahqiq itu perlu. Makanya biasanya saya sampaikan ini pendapat-pendapat. Kalau sikap fikih, kalimat ini saya tiru. Beberapa ustadz-ustadz, beberapa ulama menggunakan kalimat ini. Artinya membedakan antara pendapat ulama dengan sikap fikihnya. Kalau mau ikut sikap fikih saya ya monggo, kalau tidak mau sikap fikih saya ini sudah ada. Mau pilih ini silahkan. Jadi biasanya seperti itu. Biar tidak bingung loh Ustaz, karena kalau sudah diterangkan itu biasanya masih tanya lagi, Ustaz yang sahih yang mana? Itu sudah dijabarkan itu masih minta ditarjih karena ada metode. Jadi metode dalam istidlal itu
Yang pertama takhrij. Takhrij itu dikeluarkan semuanya. Dikeluarkan semuanya. Ya, yang hadisnya dikeluarkan, itunya dikeluarkan. Ya, sampai pada yang terakhir adalah nanti tarjih. Jadi mentarjihkan itu adalah merojihkan. Merojihkan itu menguatkan salah satu di antara pendapat-pendapat. Makanya ada himpunan putusan tarjih adalah himpunan keputusan Muhammadiyah berkenaan dengan beberapa hukum yang sudah dikuatkan menurut sikap fikihnya Muhammadiyah. Ada buku namanya himpunan putusan tarjih, tapi belum lengkap. Masalahnya buku itu tidak lengkap. Tidak lengkap artinya tidak secara komprehensif membahas keseluruhan persoalan fikih yang debatable itu tidak. Pokok-pokoknya saja, isinya matan, kemudian dalilnya, syarahnya itu yang dikembalikan kepada para ulama. Jadi berkenaan dengan hadis ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadisnya tentang adab makan dan minum. Jadi adab makan, pernah suatu saat ada seseorang yang diingatkan oleh Rasulullah, ya, tapi tidak mau. Yang mengatakan saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Oh jadi iso, cuma kamu itu tidak mau aja. Ada kesombongan yang menutupi hatinya. Nah kita seringnya seperti itu. Ketika ada orang memberikan nasihat kepada kita, jangan sampai kita itu menolak hanya gara-gara kesombongan. Ya kita terima sebagai masukan. Kalau ada benarnya kita amalkan. Ya, kalau kita masih punya keyakinan yang kita amalkan itu yang lebih benar karena itu mahalul khilaf misalkan, ini tempat khilaf, tempatnya perbedaan pendapat misalkan, ya silakan kita terima sebagai masukan. Juga tidak boleh memaksakan, harus ikut nasihat itu ya tidak harus. Ya, barangkali ada yang lain. Seperti misalkan ada hadis tentang larangan makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri. Oh ternyata pernah ada riwayat sahabat itu menyaksikan Rasulullah makan minum sambil berdiri, misalkan. Atau larangan kencing, ya, atau anjuran kencing dengan jongkok atau dengan duduk. Kalau kloset misalkan jongkok misalkan. Itu ternyata Rasulullah pernah suatu saat ketika safar beliau kencing berdiri misalkan. Kan ya seperti ini harus kita takhrijkan, ya, dikeluarkan semua dulu. Nah, makanya para mubaligh, para pemikir di majelis tarjih yang Muhammadiyah itu salah satu SOP-nya ketika menentukan sebuah hukum tidak boleh ada satu ayat atau satu hadis yang tidak dikeluarkan sebelum menentukan sebuah hukum. Agar apa? Agar tidak terjadi perdebatan setelah ditentukannya hukum. Maka sebisa mungkin, semaksimal mungkin semua ayat yang berkenaan dengan tema itu dikeluarkan. Semua hadis yang berkenaan dengan tema dikeluarkan, tidak boleh terlewatkan. Baru kemudian dianalisis dan ditarjihkan. Sampai kepada putusan tarjih itu memang dewan redaksinya, redakturnya itu sistem kerjanya seperti itu. Dan itu masyhur, yaitu makul, artinya metode fatwa yang paling mudah ya seperti itu. Keluarkan dulu semua hadisnya, lalu kemudian gunakan analisis menggunakan disiplin ilmu, silahkan disiplin ilmu hadis, disiplin sejarah. Hadis itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Kalau mau mendapatkan keterangan yang otentik, maka hadis ini ditelaah dengan berbagai macam ilmu. Biasanya untuk mengkonfirmasi hadis itu dengan makna yang sebenarnya itu ditelaah dengan melihat sirah nabawi. Bisa dengan mustalahul hadis atau menggunakan alat bantu yang lain yang namanya ilmu sirah, sejarah. Dari situ nanti akan betul-betul terpotret betul, memotret kejadian yang sebenarnya pada hadis itu ilmu sirah. Maka ulama hadis yang betul-betul ulama hadis ketika menerangkan hadis itu mau tidak mau dia harus mengenal sirah an-nabawi. Kalau tidak mau membahas sirah ya harus membahas syarahnya, membahas ulama yang mensarah hadis itu.
Kalau kita mengartikan sendiri repot ya. Jadi banyak hadis yang memang bisa langsung diartikan, ada yang harus dikonfirmasikan dengan kondisi ketika hadis itu terucap bagaimana. Lah untuk mengkonfirmasi itu, ya, untuk mengkonfirmasi hadis maka melihatnya dengan sirah an-nabawi, sejarah perjalanan hidup Rasulullah. Oh, hadis ini beliau ucapkan ketika perang Khaybar misalkan. Oh, hadis ini beliau ucapkan ketika perang Uhud. Oh, hadis ini beliau ucapkan ketika masa damai misalkan. Oh, hadis ini beliau ucapkan ketika di Makkah. Semuanya akan terpotret. Nah, disitulah baru kemudian bisa disimpulkan hukumnya. Oh, macam-macam. Banyak metode. Salah satu metodenya metode konfirmasi. Dikonfirmasikan ya bagaimana sejarah yang sebenarnya terkait dengan hadis. Ini hadis yang keempat. Hadis yang kelima, betulnya ada atau sedikit? Dari Syah ini padahal ada 10 atau berapa hadis? 12 hadis. Gak harus selesai, Pak. Sekali lagi mboten harus khatam nggih. Mudah-mudahan umur kita panjang ngoten nggih. Bukan maksudnya hari masih panjang, iya nih umurnya nganti sesuk ya. Harus tetap husnudon. Ya, tidak harus khatam, ini bukan berhenti, hanya jeda Ramadan saja. Sekali lagi, mohon maaf tadi ada salah, buka ternyata di rumah tadi oleh kembalikan salah. Ini menjaga sunnah-sunnah. Saya yang ingat itu, tapi kok baca judulnya kok ternyata ada yang kelewatan. 4 hadis kita bukan kelewatan, ya. Jadi kita mundur 4 hadis. Harusnya 4 hadis itu sudah kita bahas kemarin karena kita sudah bab baru, ya, tapi di review ulang ada masalah. Kita agak memotong waktu tadi untuk intermezzo dan macam-macamnya. Baik, kita sampai pada hadis yang kelima. Mudah-mudahan ya setelah Ramadan, Syawal kita bisa melanjutkan hadis yang kelima ya, berkenaan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi mohon maaf selama 1 tahun. Jadi hitungannya mudah kita. Libur resmi itu menjelang Ramadan. Kalau libur mboten resmi biasanya WA, nuwun sewu mboten saged, itu libur mboten resmi nih ya. Kalau libur resminya kajian itu kita hanya libur sekali dalam setahun, itu pun 1 bulan liburnya, pas menjelang Ramadan. Ya, nanti habis Ramadan, pertengahan Syawal atau awal Syawal kita mulai lagi. Jadi selama 1 tahun yang berlalu, ya, Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun ini, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam kami menyampaikan hadis, menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sampai bertemu nanti di bulan Syawal, perkiraan tanggal 15 Syawal atau tanggal awal-awal Syawal, ya. Minimal seminggu setelah bulan Syawal, maksimalnya 2 minggu setelah Syawal maksimalnya. Jadi hitungannya kalau sitan min Syawal sudah dikerjakan, nah segera kita untuk mulai kajian lagi, ya. Makatan kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa tawfiqur warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.